wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Diaulia dengan NPM 011 dari program studi Gizi Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahayanya penyakit diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Sebelumnya teman-teman semua udah pada tahu belum sih apa itu diabetes mellitus? Kalau belum tahu, diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara menahun atau kronis, ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia sebagai akibat kerusakan pada sekresi insulin yang tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup dan tidak dapat merespon insulin secara normal. Pengertian insulin itu sendiri ialah hormon yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Apabila tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup, maka kadar gula darah akan meningkat. Gejala-gejala yang muncul pada penderita diabetes mellitus yaitu sering haus, sering buang air kecil, cepat lapar, dan penurunan berat badan tanpa sebab. Apabila kalian atau anggota keluarga kalian mengalami gejala-gejala tersebut, segera periksakan ke ahlinya ya. Pada umumnya, kadar glukosa darah normal setelah makan akan meningkat dan kembali normal dalam waktu 2 jam. Kadar glukosa darah normal setelah makan berkisar antara 140 sampai 180 mg per desiliter. Seseorang dikatakan mengidap diabetes mellitus jika hasil pemeriksaan laboratorium pada kadar glukosa darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter dan kadar glukosa darah sewaktu atau GDS-nya lebih dari 200 mg per desiliter. Diabetes mellitus juga memiliki beberapa subtipe, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Biasanya terjadi pada masa kehamilan. Diabetes tipe 1 terjadi karena adanya penyakit autoimun yang menyebabkan pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 muncul sebagai efek dari pola makan yang tidak sehat. Dan diabetes gestasional di masa kehamilan muncul karena adanya perubahan hormonal selama masa kehamilan yang mengganggu kerja insulin. Apa sih penyebab terjadinya diabetes mellitus? Penyebab terjadinya diabetes mellitus akibat dari pola gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, kurangnya melakukan aktivitas fisik, dan mengonsumsi makanan atau minuman manis secara berlebihan. Diabetes mellitus juga berisiko terhadap penyakit kardiovaskular, kebutaan, gagal ginjal, dan amputasi anggota tubuh. Beberapa komplikasi dari diabetes mellitus diantaranya serangan jantung, stroke, infeksi kaki yang berat, gagal ginjal stadium akhir, dan disfungsi seksual. Selain itu, komplikasi yang bersifat akut pada penderita diabetes mellitus antara lain hipoglikemia, krisis hiperglikemia, dan hiperglikemik diabetik koma. Komplikasi pada mikrovaskular terdiri dari neuropati, nefropati, dan retinopati. Pada pembuluh darah besar makrovaskular berisiko terhadap penyakit jantung koroner atau PJK, peripheral artery disease atau PAD, dan cerebrovascular disease. Teman-teman semua juga harus tahu bahwa prevalensi penderita diabetes mellitus di Indonesia terus meningkat. Menurut data Riskesdas, pada tahun 2013, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia mencapai 6,9%, di tahun 2018 mencapai 10,9%, dan meningkat lagi di tahun 2023 mencapai 11,7%. Setelah mengetahui bahaya dari diabetes mellitus tadi, diharapkan ada perubahan pola hidup dan mulai menerapkan 4 prinsip gizi seimbang. Apa aja sih 4 prinsip gizi seimbang itu? Mari kita bahas. 4 prinsip gizi seimbang yang perlu kita ketahui. Yang pertama, makan makanan yang beragam. Maksudnya apa sih? Maksudnya ialah mengonsumsi makanan yang beragam seperti konsep isi piringku, yakni sepertiga berisi makanan pokok, sepertiga sayuran, dan sepertiga lauk pauk dan buah-buahan. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Berolahraga setidaknya 2-4 kali tiap minggu dengan durasi 20-30 menit untuk pemula dan ditambah 5-10 menit untuk yang sudah rutin menjalankan. Yang ketiga, pola hidup bersih dan sehat, yaitu harus mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Yang terakhir, mengontrol berat badan, yaitu agar berat badan tetap terjaga atau tetap ideal.
Ada berbagai jenis makanan sehat tetapi rendah gula yang harus kalian semua ketahui, yaitu dari golongan kacang-kacangan, seperti kacang almond, kacang mete, kenari, kacang tanah, sayuran berdaun hijau, ikan, daging, oat, beras merah, oatmeal, Greek yogurt, dan alpukat. Selain itu, kita harus membatasi konsumsi GGL. Apa itu GGL? GGL adalah singkatan dari gula, garam, dan lemak. Dalam satu hari, batas konsumsi gula adalah sebanyak 5 gram, garam 4 gram, dan lemak sebanyak 5 gram. Gimana teman-teman? Udah pada tahu kan sekarang kalau sehat itu mahal? Oleh karena itu, kita perlu menerapkan pola hidup yang sehat. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.